Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aziza. Jadi di sini saya akan membahas tentang qasam. Jadi di sini saya akan membahas tentang qasam, aqsamul Quran. Jadi aqsamul Quran itu sumpah-sumpah yang ada di dalam Quran. Ya, lanjut ya. Oke. Di sini saya mengambil tentang ta'riful qasam wa sighatuhu, yaitu qasam-qasam yang ada dalam Quran. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu dari definisinya. Ada yang tahu nggak sih definisinya qasam itu apa? Jadi wal aqsamu jami'u qasam bi fathis sini bima'na al-hilfi wal yamin. Jadi al-qasam, al-aqsam ini tuh berasal dari kata jamak, yaitu qasam, yang sinnya itu di fathah. Terus dia ini juga berarti dengan kata al-hilfi dan al-yamin. Nah, al-yamin ini berarti artinya sumpah. Jadi dengan kata lain, qasam ini adalah sumpah, seperti yang saya jelaskan awal tadi. Wasighatu al-asliyah lil qasami ayyuti bil fi'li aqsamu au ahlafu muta'adiyan bil ba'i ilal muksambi. Jadi sigot asli qasam ialah fi'il atau kata kerja aqsama atau ahlafa. Nah, dia ini yang memuta'adikan, atau kalau bahasa Indonesianya tuh transitif. Nah, transitif kan dengan ba. Jadi ini tuh dimutaadi dengan ba untuk sampai kepada muksambi. Atau muksambi ini kalau nggak bahasanya tuh sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Jadi sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Lanjut, summa ya'til muksam alaih wa huwal musammi bijawabil qasam. Dan di sini juga ada muksam alaih. Nah, lalu disusul dengan muksam alaih. Nah, muksam alaih ini sesuatu yang karena sumpah diucapkan. Jadi muksam alaih ini sesuatu yang karena sumpah itu diucapkan. Jadi dia ini ngapa ngucapin sumpah? Nah, itu muksam alaihnya. Nah, yang dinamakan dengan jawab qasam. Jadi muksam alaih ini juga bisa disebut dengan jawab qasam. Kaqaulihi ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atullahu man yamut. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul azim. Jadi seperti firman Allah, yaitu artinya mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Nah, ini Quran surah An-Nahl ayat 38. Di sini kita bisa lihat nih, mereka bersumpah dengan nama Allah. Nah, ini dinamakan dengan muksambi. Nah, bersumpah dengan nama Allah. Nah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Ini muksam alaihnya. Lanjut, fa'ajaza sighatil qasam salasah. Jadi bentuk-bentuknya qasam itu ada tiga macam ya. Yang pertama, al-fi'lu alladhi yata'adi bil ba'i. Yang pertama itu dengan fi'il yang ditransitifkan dengan ba, atau tadi dengan muta'adi dengan ba kan. Dimuta'adikan dengan ba. Jadi itu bahasa Indonesianya transitifkan dengan ba. Yang kedua, al-muksambi. Nah, ya ini muksambi. Muksambi tadi yang tadi kan. Jadi dia dengan nama apa dia bersumpah. Yang ketiga yaitu muksam alaih. Muksam alaih ini biasanya juga disebut dengan jawab qasam. Kita lanjut. Walima kanal qasami yaktiru fil kalami. Dengan demikian oleh karena itu qasam itu sering dipergunakan dalam percakapan. Nah, dalam percakapan. Jadi secara tidak langsung orang itu mungkin bisa
bisa tanpa sadar juga. Bicara itu saling dengan lawan bicaranya itu kadang pakai muksam, apa tuh, sumpah. Jadi beneran sumpah, contohnya kayak gitu. Terus lanjut, ikhtusira fasarafa 'alal qasami yuhdibu wa yuktafa bil ba. Maka ia ringkas. Jadi biar ringkas gitu loh. Jadi percakapannya tuh biar ringkas. Yaitu fi'il qasam dihilangkan dan dicukupkan dengan ba. Jadi biar qasam ini singkat, jadi ringkas, itu dia itu dipakaikan fi'il qasam yang dihilangkan dan dicukupkan dengan ba. Jadi dia tuh dicukupkan aja dengan ba. Lanjut lagi. Tsumma uwaddo anil ba'i bil wawi fil asma'i dhahirati ka qoulihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Contohnya. Kemudian ba pun diganti dengan wawu pada isim dhahir, seperti contoh wal laili idza yaghsha, demi malam bila menutupi cahaya siang. Quran surah Al-Lail ayat 1. Jadi di sini itu ba ini bisa diganti dengan wawu. Jadi ini biar mempersingkatnya saja. Ini di contohnya ini di isim dhahir. Contohnya ini di Quran surah Al-Lail ayat 1. Yang dimana dia berbunyi demi malam. Demi malam. Nah, di sini dia pakainya wawu bukan ba. Jadi dia ba-nya ini diganti dengan wawu. Jadi wal laili bukan bil laili. Lanjut. Wa bitta'i fil lafzil jalalah ka qouli wa tallahi la kidanna asnamakum. Dan diganti dengan ta pada lafaz jalalah. Misalnya wa tallahi la akidanna asnamakum. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala. Quran surah Al-Anbiya ayat 57. Jadi, ada kalanya dia diganti dengan huruf ta. Nah, di sini dia diganti huruf ta kalau bertemu dengan lafaz jalalah. Jadi kalau misalnya ketemu lafaz jalalah, ini enggak pakai wawu enggak pakai ba. Jadi digantinya pakai ta. Makanya tuh watallahi pakai ta. Di sini contohnya di Quran surah Al-Anbiya ayat 57. Wa hadza qalilun ammal wawu fakatsiratu. Namun di sini ada kecualinya. Namun qasam dengan ta ini jarang dipergunakan. Sedang yang banyak ialah dengan wawu. Ya, tergantung lihat isimnya. Jadi ini nggak selalu pakai ta. Lafaz jalalah itu nggak selalu pakai ta untuk qasamnya. Jadi kalau seringnya itu pakai wawu. Wal qasamu wal yaminu wahidun wa ya'rifu bi annahu rabtun nafsi bil imtina'i an syai'in au iqdami alaihi. Qasam dan yamin adalah dua kata sinonim. Jadi qasam dan yamin itu kan satu makna. Jadi ya ini makanya disebut dengan sinonim karena sama-sama sumpah dan mempunyai makna yang sama. Nah, ini qasam didefinisikan sebagai mengikat jiwa atau hati agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu. Bimakna mu'azzam indal halafi haqiqatan au i'tiqadan. Nah, dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun secara i'tiqadi oleh orang yang bersumpah itu. Wasumiyal halfu yaminan li annal araba kana ahadahum
ya'khudhu biyamini sahibihi inda tahalif. Nah, bersumpah dinamakan juga dengan yamin. Bisa dibilang juga dengan tangan kanan. Karena orang Arab ketika sedang bersumpah memegang tangan kanan sahabatnya. Jadi kalau orang Arab ini, kalau yamin ini dia tuh disebut karena kebiasaan orang Arab. Jadi kebiasaan orang Arab ini kalau bersumpah itu, kalau saya nih bersumpah, sebelahnya teman. Kalau saya bersumpah, sebelahnya tangan sebelah ini megang tangannya teman yang kanan. Nah, jadi yamin ini bisa disebut dengan tangan kanan. Makanya itu yamin disebut dengan tangan kanan karena setiap orang Arab kalau bersumpah itu megang tangan kanannya teman itu, gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.